Hai semua, mari kita mengenal stunting dan wasting. Stunting merupakan kondisi di mana balita mengalami kekurangan gizi yang mengakibatkan gagal tumbuh ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan usianya atau melalui pengukuran tinggi badan per umur dengan Z-score kurang dari -2 SD menurut WHO Child Growth Standard. Kalau wasting merupakan kondisi di mana berat badan anak menurut tinggi badan lebih rendah, kurang dari -2 SD, sehingga anak terlihat kurus. Wasting merupakan masalah gizi akut yang disebabkan karena kekurangan asupan makan dan adanya penyakit infeksi. Mari kita kenali perbedaan stunting dan wasting. Stunting merupakan gabungan dari sangat pendek dan pendek. Apabila anak terkena stunting, maka pertumbuhannya akan melambat, tubuh lebih pendek, dan tampak lebih muda dibandingkan teman usianya. Stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia. Akan berdampak pada gangguan metabolisme, sehingga mengakibatkan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal, disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan. Perbedaannya dengan wasting, kalau wasting merupakan gabungan gizi buruk dan gizi kurang. Fisik anak, kulit terlihat kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil. Ada kemungkinan perut anak menjadi buncit. Anak akan mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuh yang rendah, mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan terhenti dan tidak optimal, disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dan adanya infeksi dalam waktu yang relatif singkat. Tren malnutrisi pada anak di dunia. Sepertiga anak balita masih mengalami malnutrisi, stunting, wasting, ataupun berat badan berlebih. Sementara, 2/3-nya beresiko menderita malnutrisi dan kelaparan akibat asupan makan yang tidak berkualitas. Pola ini mencerminkan 3 beban malnutrisi yang mengancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan perkembangan suatu bangsa. Jutaan anak dan remaja di Indonesia masih menderita angka stunting dan wasting yang tinggi, serta mengalami beban ganda akibat malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 30,8%. Angka ini turun dari tahun 2013 sebesar 37,2%, sedangkan prevalensi dunia mencapai 21,3%. Artinya, hampir 3 dari 10 anak berusia di bawah 5 tahun menderita stunting atau terlalu pendek untuk usia mereka. Sedangkan, prevalensi wasting di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 10,2%. Angka ini turun dari data tahun 2013 sebesar 12,1%. Prevalensi wasting dunia mencapai 6,9%. Stunting atau pendek merupakan gambaran masalah gizi yang berlangsung sangat lama atau kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan wasting, gizi kurang hingga gizi buruk, merupakan masalah gizi yang sifatnya akut atau berlangsung sangat cepat. Faktor penyebab stunting dan wasting antara lain kemiskinan, penyakit infeksi, asupan gizi yang kurang, pola asuh yang kurang tepat, serta higien sanitasi yang buruk. Stunting memiliki dampak buruk pada anak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek antara lain peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan, dampak jangka panjangnya adalah gangguan pertumbuhan, postur tubuh yang lebih pendek, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, penurunan produktivitas dan kapasitas kerja dan belajar, serta kesehatan reproduksi yang menurun. Dampak buruk wasting bagi anak antara lain gangguan kesehatan mental dan emosional, gangguan pertumbuhan, daya tahan tubuh menurun dan mudah terkena infeksi, serta menyebabkan kematian pada balita. Lalu, upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk pencegahan stunting dan wasting?
Mencegah stunting itu penting. Yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya, mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur serta lengkapi lauk pauk. Yang kedua, mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, melakukan inisiasi menyusui dini agar bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap infeksi. Yang keempat, atasi kekurangan iodium untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Yang kelima, beri bayi ASI eksklusif selama 0 hingga 6 bulan. Yang keenam, pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi dengan MPASI. Yang ketujuh, menanggulangi cacingan dengan menjaga kebersihan dan menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Kedelapan, memberikan imunisasi dasar lengkap, hepatitis B, polio dan IPV, tuberkulosis, difteri, tetanus, HIV, dan campak. Yang kesembilan, akses terhadap air bersih memadai dan terhindar dari potensi kontaminan. Kesepuluh, gunakan selalu jamban sehat, tidak mencemari sumber air dari tanah, lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Pencegahan wasting antara lain, usahakan balita tetap ditimbang setiap bulan. Beri ASI eksklusif selama 6 bulan, diteruskan MPASI dan ASI sampai usia 2 tahun. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Waspada ketika balita terlihat kurus, menolak menyusu, dan tidak mau makan. Selalu mengkonsumsi gizi seimbang, beri imunisasi dasar lengkap, serta rutin pantau pertumbuhan dan perkembangan melalui buku KIA atau KMS. Cegah wasting untuk generasi yang lebih berkualitas. Berikut anjuran isi piringku disesuaikan dengan usia. Untuk balita usia 6 hingga 23 bulan, dapat diberikan makanan pokok sebesar 35%, lauk hewani sebesar 30%, nabati 10%, serta sayur dan buah sebesar 25%. Untuk balita usia 2 hingga 5 tahun, dapat diberikan makanan pokok sebesar 35%, lauk hewani dan nabati sebesar 35%, serta sayur dan buah sebanyak 30%. Berikut panduan cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makan untuk bayi dan anak di situasi normal dan bencana. Untuk balita usia 0 hingga 6 bulan, hanya diberi ASI eksklusif saja. Ibu terus dimotivasi untuk dapat terus menyusu. Balita usia 6 hingga 9 bulan, diberi 2 hingga sampai 3 sendok makan bertahap hingga 125 ml dengan frekuensi 2 hingga 3 kali makanan utama dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Makanan dibuat dengan disaring, tekstur makanan lumat dan kental. Lalu lanjutkan menyusui. Balita usia 9 hingga 12 bulan diberikan 125 ml bertahap hingga 200 ml dengan frekuensi 3 hingga 4 kali makanan utama dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan dicincang atau dicacah, dipotong kecil, dan selanjutnya makanan yang diiris-iris. Perhatikan respon anak saat makan, lalu lanjutkan menyusui. Balita usia 12 hingga 24 bulan diberikan 200 ml hingga 250 ml dengan frekuensi 3 hingga 4 kali makanan utama dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa, tekstur makanan yang diiris-iris. Perhatikan respon anak saat makan. Lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih telah menonton dan semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang stunting dan wasting.